masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik ya. Di video kali ini Ibu akan membahas mengenai paragraf argumentasi ya. Paragraf argumentasi ini sering dijadikan acuan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Apa itu paragraf argumentasi? Yuk mari simak dengan baik penjelasan Ibu. Di dalam materi bahasa Indonesia, kita mengenal 5 jenis paragraf berbeda yang didasarkan pada tujuan dari si penulisnya ya. Ada paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Oke, kita kali ini fokus saja pada paragraf argumentasi ya. Kata argumentasi ini berasal dari bahasa Inggris ya, atau argumentation, yang berarti alasan, penjelasan, uraian, atau pembuktian. Jadi argumentasi ialah pemberian alasan yang kuat dan meyakinkan. Jika digabung ya, jadi paragraf argumentasi ini berarti paragraf yang berisi pembuktian dan pendapat penulis tentang suatu hal. Jadi wacana yang sering kita sebut sebagai paragraf atau argumentasi adalah wacana atau karangan yang mengemukakan ada alasan, ada contoh, dan ada juga bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Jadi sehingga orang akan terpengaruh dan mengendarkan pendapat atau gagasan atau sikap dan keyakinan kita. Jadi pada akhirnya ia akan berbuat sesuai dengan apa yang kita hendaki. Jadi dari alasan inilah kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat si penulis tentang sesuatu yang disertai dengan bukti dan fakta yang benar-benar terjadi ya, serta bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran sesuatu. Nah, dari pengertian inilah kita bisa mengambil ciri-ciri dari paragraf argumentasi. Ciri-cirinya ya, yang pertama ini menjelaskan pendapat agar si pembaca ini yakin. Lalu ciri yang kedua, memerlukan fakta untuk pembuktian ya, bisa berupa gambar, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Lalu ciri yang ketiga, menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Baru berikutnya, ciri yang berikutnya adalah penutup, ini berisi kesimpulan. Ciri yang berikutnya ada pernyataan, ada ide, ada pendapat yang dikemukakan oleh si penulis. Lalu ciri yang berikutnya ada alasan, ada data atau fakta yang mendukung. Lalu ciri yang terakhir ini ada pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan oleh si penulis tersebut. Nah, dari ciri-ciri tersebut kita bisa ambil satu tujuan dari paragraf argumentasi ini ya. Tujuan penulisan dari paragraf argumentasi ada 5 ya. Tujuan yang pertama ini untuk mengemukakan ide, pandangan ataupun gagasan dari si penulis. Ciri yang kedua untuk mendorong atau mencegah seseorang melakukan sesuatu. Ciri yang ketiga untuk mempengaruhi perilaku si pembaca. Ciri yang keempat untuk menarik simpati si pembaca. Dan ciri yang terakhir untuk membuat pembaca yakin akan gagasan atau ide si penulis tersebut. Ya. Oke, mungkin sampai sejauh ini cukup paham ya. Nah, kita masuk pada struktur dari paragraf argumentasi. Strukturnya itu dimulai dari pendahuluan, isi, dan penutup ya. Nah, pendahuluan ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Ya, memusatkan perhatian pembaca kepada argumen yang akan disampaikan ya, atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi itu dikemukakan. Sedangkan bagian isi atau tubuh ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang akan disampaikan dalam paragraf argumentasi sehingga kesimpulan ini akan dicapai ya. Lalu kebenaran yang disampaikan dalam tubuh argumen ini harus dianalisis ya. Dianalisis terlebih dahulu, lalu berikutnya disusun dan selanjutnya dikemukakan dengan mengadakan ada observasi, ada eksperimen, ada penyusunan fakta dan jalan pikiran yang logis ya. Lalu berikutnya yang ketiga ya, struktur yang ketiga atau kesimpulan ataupun ringkasan ya.
atau penutup ya. Nah, ini bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang ingin disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Oke, nah data dan fakta yang dikemukakan untuk menyusun wacana atau paragraf argumentasi ini dapat diperoleh melalui wawancara misalnya, atau juga angket, atau observasi, atau penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Nah, di akhir paragraf argumentasi biasanya disajikan kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang membedakan antara paragraf eksposisi dengan paragraf argumentasi.